teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di perjalanan aku di Taman Safari Bogor. Di episode kedua ini, kita masih melanjutkan petualangan seru di Taman Safari. Di episode sebelumnya kita sudah lihat dan memberikan makan beberapa hewan. Dan sekarang kita bakal ketemu hewan-hewan lain yang gak kalah menarik. Yuk, sekarang kita masuk lebih dalam ke area safari. Sekarang aku ada di area penguin, teman-teman. Area penguinnya unik banget loh. Dibuat menyerupai sebuah kapal. Jadi kita bisa melihat penguinnya dari bawah ataupun dari atas. Sekarang kita ke bagian atas yuk, teman-teman. Wah, ini dia rumah penguinnya. Bagus sekali ya. Dari atas sini kita bisa melihat aktivitas mereka. Oh iya teman-teman, ini namanya penguin Humboldt. Memiliki nama ilmiah Spheniscus humboldti. Adalah salah satu jenis penguin unik yang hidup di daerah hangat dan bukan di daerah kutub seperti yang sering kita bayangkan. Walaupun tinggal di daerah tropis, mereka tetap bisa hidup karena air lautnya di sana dingin. Melihat mereka berenang, aku jadi mau melihat lebih dekat. Yuk ikut aku, melihat lebih dekat dan memberikan mereka makan, serta berinteraksi langsung dengan mereka. Aku sudah di dalam rumah penguinnya nih teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk rumah penguin seperti aku, teman-teman harus membeli ikan dulu ya. Bisa bayar di loket untuk membeli ikannya. Biaya untuk membeli ikannya Rp100.000. Teman-teman bisa memberikan penguin ikan dan berinteraksi langsung juga loh. Mereka lucu banget ya teman-teman. Wah teman-teman coba lihat. Ada gajah di atas panggung. Coba kita lihat lebih dekat yuk. Sepertinya jinak. Oh iya teman-teman, kalau mau foto bersama gajah dan memberikan makan gajah di sini juga bisa loh. Untuk berfoto dengan gajah, kita harus membeli tiketnya di loket ya. Biayanya Rp250.000. Menurut teman-teman, gajah ini kelihatan lucu atau malah serem nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke hewan berikutnya yuk. Hewan selanjutnya hidupnya di air, teman-teman. Walau hidup di air, tetapi mereka bernapas dengan paru-paru. Teman-teman ada yang tahu itu hewan apa? Ya betul, itu hewan lumba-lumba. Lumba-lumba adalah hewan laut yang terkenal cerdas, ramah, dan penuh kejutan. Secara umum, ada sekitar 40-44 spesies lumba-lumba di dunia. Mayoritas hidup di laut dan beberapa hidup di sungai. Keluarga lumba-lumba disebut Delphinidae, termasuk mamalia laut bukan ikan. Sekarang teman-teman jadi tahu kan, kalau lumba-lumba itu bukan ikan ya, tetapi jenis mamalia yang hidup di air. Sekarang kita masuk ke area reptil, teman-teman. Sepertinya aku melihat kura-kura di dalam sana. Dari bentuk dan warna cangkangnya sepertinya itu kura-kura sulcata, teman-teman. Atau kalau ada teman-teman yang lebih paham soal kura-kura, tulis di kolom komen ya.
agar kita bisa saling sharing pengetahuan tentang jenis hewan reptil. Lanjut kita telusuri lorong ini lagi yuk. Kita lihat ada hewan apa lagi di dalam sini. Sekarang aku bertemu dengan hewan asli endemik Indonesia yang sangat dilindungi. Hayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira hewan apa? Iya betul, nama hewan ini komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia dan hanya bisa ditemukan di Indonesia. Panjang badan seekor komodo dewasa bisa mencapai 3 meter. Dan berat badan mereka bisa lebih dari 70 kg. Persebaran mereka hanya ada di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Setelah keluar dari lorong reptil, sekarang aku berada di kandang primata teman-teman. Primata pertama yang aku temui ada simpanse. Simpanse adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia dan kerabat dekat manusia. DNA simpanse sekitar 98 sampai 99% mirip manusia. Simpanse hidup dalam kelompok besar. Dalam satu kelompok simpanse bisa mencapai puluhan ekor. Simpanse termasuk hewan omnivora. Makanan simpanse buah-buahan, daun, serangga, bahkan daging juga. Di alam liar simpanse termasuk spesies terancam. Ancaman mereka di alam liar seperti deforestasi, perburuan liar, dan perdagangan ilegal. Itulah sedikit fakta tentang kehidupan simpanse. Ternyata mereka bukan cuma cerdas, tapi juga punya kehidupan sosial yang mirip manusia. Walaupun simpanse bukan hewan asli Indonesia, tetapi kita tetap harus menjaga keseimbangan ekosistem alam. Mari terus kita jaga hutan agar kita tetap bisa melihat simpanse hidup bebas di alam liar. Sekarang, kita bertemu primata asli Indonesia yang sangat langka, yaitu orangutan Sumatera. Orangutan Sumatera punya nama ilmiah Panggo abeli. Mereka hidup di hutan hujan tropis Sumatera dan banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Orangutan lebih sering menghabiskan waktu di atas pohon. Jarang sekali turun ke tanah. Ciri fisik orangutan Sumatera adalah bulu mereka berwarna oranye kemerahan dan punya lengan panjang untuk bergelantungan. Jantan dewasa punya pipi lebar yang khas. Makanan utama mereka adalah buah-buahan, tapi juga makan daun dan serangga kecil. Populasi orangutan di alam liar terus menurun akibat perburuan liar dan deforestasi. Mari kita jaga hutan untuk kelangsungan hidup mereka di alam liar. Sekarang aku ada di kandang buaya, teman-teman. Ada lebih dari 20 spesies buaya di dunia. Dan yang terbesar adalah buaya muara dengan nama ilmiah Crocodylus porosus. Buaya bisa berkomunikasi dengan suara, getaran, dan gerakan air. Beberapa penelitian menunjukkan mereka cukup cerdas dan bisa bekerja sama saat berburu. Keren sekali ya. Sekarang aku ada di kandang burung pemangsa, teman-teman. Coba kita lihat, ada jenis burung apa saja di sini. Kita coba lihat yang paling ujung dulu yuk, teman-teman. Di sini aku lihat ada burung beluk ketupa. Burung beluk ketupa adalah sebutan lokal untuk burung dari genus ketupa.
sering dikenal sebagai burung hantu ikan atau fish owl. Mereka aktif di malam hari atau disebut hewan nokturnal. Karena di sini burung predator nokturnal, jadi kita tidak bisa melihat aktivitas mereka. Jadi, sekarang kita lihat hewan yang lainnya. Yuk teman-teman. Teman-teman coba lihat, ada hewan lucu. Nama hewan ini meerkat teman-teman. Berasal dari Afrika dengan nama ilmiah Suricata suricata. Tubuhnya kecil, panjang sekitar 25-35 cm, bulu coklat keabu-abuan dengan garis di punggung. Hidup mereka berkelompok, bisa 20-50 ekor. Teman-teman, sekarang aku sedang di dalam bis menuju rumah panda. Karena panda hidup di dataran tinggi, jadi kita harus menaiki bis menuju rumah mereka. Panda hidup di hutan pegunungan di Cina, terutama di wilayah Sichuan, Shanxi, dan Gansu. Mereka hidup di sekitar 1.200 hingga 3.400 meter di atas permukaan laut. Mereka memilih di ketinggian ini karena banyak bambu sebagai makanan utama mereka, suhu lebih sejuk, dan sedikit gangguan manusia. Kita sudah sampai, teman-teman. Aku sudah tidak sabar untuk eksplor di dalam rumah panda. Yuk, langsung kita jelajahi bersama. Kita langsung menuju area outdoor yuk. Kita disambut dengan hewan paling menggemaskan, yaitu panda merah. Lihat teman-teman, dia bersembunyi. Memiliki nama ilmiah Ailurus fulgens. Mereka hidup di hutan pegunungan Himalaya. Makanan utama panda merah adalah bambu. Meskipun sebenarnya mereka adalah hewan omnivora. Lihat cara mereka berjalan. Lucu banget ya teman-teman. Coba kita jalan lagi yuk. Lihat pandanya di sebelah sana. Udara di sini sangat sejuk teman-teman. Dibuat di ketinggian ini seolah-olah seperti habitat asli panda di alam liar. Hari ini aku kurang beruntung teman-teman. Pandanya tidak tampak dan rumah mereka sedang diperbaiki. Kita lihat mereka lain waktu lagi ya. Semoga di kesempatan lain kita bisa melihat mereka sedang bermain. Aku melihat rusa raksasa teman-teman. Memiliki nama ilmiah Budorcas taxicolor. Habitat mereka di pegunungan Himalaya. Ukuran mereka bisa mencapai berat hingga 300 kg. Memiliki bulu tebal dan berminyak untuk melindungi dari cuaca dingin di habitat asli mereka. Petualangan kita di Taman Safari kali ini benar-benar luar biasa. Dari memberikan makan hewan hingga berinteraksi langsung dengan mereka. Kita belajar bahwa setiap makhluk punya peran penting di alam. Dan tugas kita adalah menjaga mereka tetap aman. Sampai di sini perjalanan kita hari ini. Ikuti aku di episode lainnya yang lebih seru dan tentunya edukatif. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.